Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahlata ya arhamar rahimin. Ya wa akhwati rahimahullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia Allah Taala berikan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang Allah Taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah, dan sekarang kita telah sampai pada perkataan muallif rahimahullah taala anhu. Qala muallif rahimahullah, wal imanu bi adzabil qabri wa anna hadhihi al ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil iman wal islam wa man rabbuhu wa man nabiyuhu wa ya'tihi munkarun wa nakir kaifa syaa Allah wa kaifa arada wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Ahlu sunnah beriman dengan adanya azab kubur. Di antara salah satu akidah, pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah ahlu sunnah ini beriman dengan adanya azab kubur, wal imanu bi azabil qabri. Dan dalil yang menunjukkan tentang adanya azab kubur ini sangat banyak sekali, dan dia merupakan di antara pokok dalam agama Islam, pokok iman. Wal imanu bihi aslu min usuliddin. Dan iman kepada azab kubur ini, fitnah kubur ini, dia merupakan pokok dari pokok-pokok agama, kata muallif rahimahullah. Barang siapa yang mengingkari tentang adanya azab kubur ini, maka dia terancam keluar dari agama Islam. Mengapa hal ini? Dikarenakan dia telah mengingkari sekian banyak dalil yang ada, dalil yang sangat banyak, bahkan mutawatir, tentang adanya azab dan nikmat kubur ini. Ahlu sunnah beriman dengan adanya azab kubur dan meyakini bahwasanya orang yang telah meninggal dunia nanti akan mengalami apa yang namanya fitnah kubur. Seorang yang meninggal pasti dia akan mengalami fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Hiyal imtihan. Fitnah kubur adalah imtihan. Apa itu imtihan? Ujian. Nanti di kuburan ada ujiannya. Makanya dari sekarang latihan ujian. Nanti di kuburan akan ada ujian, al-imtihan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa mengatakan yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah ujian bagi si mayit tatkala dia akan ditanya oleh dua orang malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Ini adalah fitnah kubur tersebut. Jazakallahu khair. Dan dalil yang menunjukkan adanya imtihan ini, ujian di kubur ini, Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengelompokkannya bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang fitnah kubur ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Imam Ali bin Al-Iz, Al-Imam Ali ibn Al-Iz. Begitu juga dengan Ibnu Rajab, Imam As-Suyuti,
Mereka semua berpendapat bahwasanya dalil yang menunjukkan tentang adanya fitnah kubur ini adalah dalil-dalil yang banyak yang mutawatir. Bahkan hadis-hadis tentang azab kubur ini diriwayatkan oleh kurang lebih 29 orang sahabat Nabi. Dan diriwayatkan juga oleh para a'immah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lainnya, sehingga tidak ada lagi hujah bagi seorang ahlu sunnah melainkan menerima tentang adanya fitnah kubur ini. Tidak ada alasan bagi seorang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, kepada ahlu sunnah, melainkan wajib baginya untuk mengimani tentang adanya fitnah kubur. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya seorang muslim nanti akan ditanya di kuburnya. Ini yang kita katakan tadi al-imtihan, ya, fitnah kubur. Mereka akan ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Mereka akan ditanyakan tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan seorang muslim nanti akan menjawab pertanyaan ini sebagaimana apa yang dia ketahui di dunia dengan keimanan mereka. Jawabannya adalah sesuai dengan kadar keimanan seseorang, bukan hanya sekedar hafalan saja, akan tetapi adalah konsekuensi dari ilmu dan amal yang mereka lakukan selama di dunia. Walaupun nanti terdapat khilaf apakah semuanya akan merasakan apa yang namanya fitnah kubur ini. Yang dimaksud sih, apakah orang kafir juga akan ditanya di kuburnya? Apakah ada imtihan, ujian juga bagi orang kafir? Ini khilaf para ulama. Sebagian mengatakan na'am, orang-orang kafir juga akan ditanya di kuburnya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala anhu. Beliau rahimahullah mengatakan athar yang sahih dalam bab ini menunjukkan bahwasanya fitnah kubur ini hanya berlaku bagi orang-orang mukmin dan orang munafik, yaitu orang-orang yang sewaktu di dunia dia masuk dalam kategori ahlil kiblat dan mereka beragama Islam. Adapun orang-orang kafir yang ingkar, maka mereka tidak ditanya tentang Rob, tidak ditanya tentang agama dan nabinya. Objek yang akan ditanya tentang ini semua adalah orang-orang Islam dan orang munafik saja. Allahu a'lam. Ini pendapat Ibnu Libar dan yang semisal dengan mereka, dan semisal dengan beliau rahimahullah, yaitu mereka pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya yang ditanya hanyalah orang-orang muslim saja dan orang-orang munafik. Adapun orang-orang kafir udah selesai, udah jelas perkara mereka ini, tidak perlu lagi difitnah, udah mati dalam keadaan kafir, udah diazab di kubur mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya semuanya akan ditanya, akan merasakan fitnah kubur ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ujian dalam barzah ini berlaku juga untuk orang-orang kafir dan munafik berdasarkan hadis Anas dan Bara dan keumuman ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun yang tidak mukallaf seperti anak kecil dan orang gila, ini pun para ulama berselisih tentangnya. Sebagian mengatakan mereka diuji, dan ini adalah pendapat dari jumhur atau mayoritas ahlus sunnah. Sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya untuk orang yang tidak meninggal dalam keadaan tidak mukallaf, baik itu anak kecil atau orang gila, yang mereka ini tidak akan merasakan fitnah kubur. Karena apa? Karena fitnah kubur ini hanya diberikan kepada mereka yang mukallaf di dunia. Jamaah yang Allah Ta'ala, seorang yang menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah, yang mengatakan saya ahlu sunnah, maka tidak dia harus
mengakui tentang adanya fitnah kubur. Dia harus meyakini bahwa nanti orang yang meninggal itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh utusan Allah, oleh dua malaikat Allah, Munkar dan Nakir, tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Dan mereka akan menjawab tadi sesuai dengan apa yang mereka ketahui di dunia, dengan keimanan mereka, sesuai dengan kadar keimanan mereka. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, maka mereka sewaktu ditanya oleh malaikat Allah ini, mereka akan mengatakan ha la adri, sami'tun nas yaqulun kadza faqultu kadza. Mereka mengatakan apa? Ha la adri, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia dulu mengatakan seperti ini dan seperti ini. Mereka seolah-olah ingin mengucapkan sesuatu kan tapi tidak bisa. Sebagaimana halnya antum misalnya udah pernah belajar, waktu mau ujian mau jawab tidak bisa. Aduh, apa ya? Menyesalnya luar biasa. Perasaan udah dipelajari dulu tapi apa tidak bisa keluar. Aduh, apa gitu kan? Menyesal. Ya, ini jawaban orang-orang munafik dan orang-orang kufar atau sebagian para ulama. Mereka sewaktu ditanya mereka akan seolah-olah mereka pernah mendengar perkara tersebut. Mereka pernah mengetahui tentang pertanyaan-pertanyaan ini, akan tapi lisan mereka tidak sanggup untuk menjawabnya. Iman mereka tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan dari dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menanyakan perkara ini kepada mereka. Mereka katakan ha la adri. Aku tidak tahu. Ya. Sebagaimana kita katakan tadi, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, hal ini dikarenakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah berdasarkan dengan kekuatan iman seseorang. Bagaimana imannya di dunia. Barang siapa yang dia mengetahui jawaban ini di dunia, akan tetapi dia tidak beramal dengannya dan tidak membenarkannya, maka dia tidak akan bisa menjawab dan tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan dari malaikat Allah ini. Kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia di dunia tahu mungkin, oh ini Tuhannya umat Islam Allah, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya mereka agama Islam. Di dunia mereka mengetahui, tapi perkara di kubur tidak semudah itu jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dikubur tidaklah semudah apa yang dibayangkan oleh sebagian manusia. Sebagian manusia mengira bahwa perkara ini perkara yang mudah sekali. Pertanyaan yang mudah, gampang hafalkannya, tidak perlu belajar lama. Seolah-olah setiap manusia bisa menjawab pertanyaan ini. Padahal terdapat dalam nusus, dalam dalil-dalil yang banyak sekali yang mengatakan bahwasanya nanti banyak manusia yang tidak bisa jawab. Banyak dari mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang seolah-olah sepele, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Banyak manusia yang akan kesulitan menjawabnya. Kenapa? Karena pertanyaan ini akan kembali kepada bagaimana amalan mereka di dunia. وهذه الأسئلة الثلاثة هي أسئلة عظيمة وهي من أصول الدين وهي معرفة العبد لربه ودينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. Dan tiga pertanyaan ini dia merupakan usul yang besar. Dia merupakan pertanyaan yang besar dan dia merupakan pokok dari agama, yaitu pengetahuan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Azza wa Jalla, dan pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya, dan pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sejauh apa kita memahami Rabb kita Allah Azza wa Jalla? Sudah sejauh mana kita memahami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kalau ditanya satu, antum tahu tidak istri Nabi namanya siapa-siapa saja? Mungkin sebagian dari kita tidak mengetahui siapa nama anak-anak Rasul. Ada berapa orang anak Rasulullah? Sebagian tidak mengetahui.
Walaupun sebagian dari semua kita mengakui bahwa kita mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi banyak dari kita yang tidak pernah menyelesaikan baca sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak kita mengetahui kita beragama Islam, tapi banyak dari kita tidak mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diwajibkan dalam agama Islam yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan. Kita mengetahui, sebagian kaum muslimin mengetahui, bahkan mereka mengetahui Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Akan tapi mereka tidak mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Lalu apakah dengan seperti ini bisa seorang itu pede, yakin bahwa saya nanti tenang saja saya akan menjawab fitnah ini dengan mudah? Ya, maka ini jemaah dengan Allah Taala, ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dikarenakan apa? Nanti adalah hari yang sewaktu seorang dikuburnya itu merupakan suatu hari yang sangat besar, pertanyaan yang sangat penting bagi kehidupan kita setelahnya. Apabila seorang berhasil menjawab pertanyaan tersebut, dia sukses lulus ujian ini, maka akan mudah kehidupannya setelah hari-hari tersebut. Dikuburnya enak, nanti hisabnya mudah, selanjutnya akan mudah. Akan tapi kalau ini saja sudah gagal dulu, subhanallah, ya, hari-hari setelah itu akan jauh lebih mencekam, akan lebih perih, akan lebih berat. Nasallahu salamatu wal afiyah. Ya, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk melewatinya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi Anda dan antum semuanya. Dari 3 perkara ini yang tadi kita katakan, 3 pertanyaan orang yang akan ditanyakan di dalam kuburnya, man rabbuk, man nabiyyuk, wa ma dinuk. Maka salah seorang ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dari sinilah beliau menulis buku yang insyaallah itu sudah mengetahui buku tersebut, yaitu Al-Usul Al-Salasah, ya, 3 pokok landasan utama, yang mana dalamnya beliau rahimahullah membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan 3 perkara fundamental dalam agama ini, 3 perkara penting dalam agama ini, ya, dalam kitab Usul Salasah. Dan harapan antum semua punya buku tersebut, baca berulang-ulang kali, dihatamkan berulang-ulang kali, dikarenakan di sana terdapat maslahat yang sangat penting, faedah yang sangat banyak sekali bagi seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena dengannya mudah-mudahan dengan mempelajarinya, dengan memahaminya dan mengamalkannya, seorang dapat melalui fitnah kubur ini. Ya, semoga dengan memahaminya berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalamnya, seorang akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjawab pertanyaan dari Munkar dan Nakir tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mu'allif rahimahullah mengatakan seorang hamba, ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah mengatakan seorang hamba apabila dia mengenal Tuhannya, apabila dia mengenal Rabbnya Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah Rabb yang berhak untuk dia ibadahi dan tidak ada selainnya. Dia akan mengetahui itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba. Kemudian dia mengetahui nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dia mengetahui apa perkara yang paling Allah cintai dan perkara apa yang paling Allah murkai. Syaratnya apa? Dia harus mengenal dulu Rabbnya Allah Azza wa Jalla, sehingga dia mengetahui Allah ini sangat cinta kepada tauhid. Allah sangat membenci yang namanya kesyirikan, sampai Allah tidak akan hapuskan dosa orang yang menyekutukannya. Dia tahu, oh ini loh yang dicintai oleh Rabbnya, oh ini loh yang dibenci oleh Rabbnya. Oh, dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, sehingga menjadikan dia tidak pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu syadidul iqab,
Allah itu sangat berat siksanya, maka dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengetahui perkara-perkara yang penting tentang Rabb-Nya Azza wa Jalla. Apabila dia mengetahui tentang nabinya dengan dalil-dalilnya, maka dia akan menyadari bahwasanya tidak ada ibadah yang boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dia mengetahui, oh inilah hak Rasul yang mulia Muhammad SAW, hak dari konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kita mengetahui hak-hak Nabi, apa yang harus kita penuhi. Kita mengetahui tidak boleh seorang itu gulu kepada nabinya, tidak boleh seorang itu berlaku mengurangi hak-hak Nabi, beribadah dengan tidak apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia SAW. Dia mengenal nabinya, mengetahui hak-haknya. Begitu juga dengan seorang yang mengetahui agamanya, agama Islam, maka mereka akan menyadari betapa banyak kebaikan demi kebaikan yang terdapat dalam agama yang mulia ini. Maka dia akan cinta dengan agama ini, dia akan rela berkorban demi agama ini. Dia akan rela berkorban hartanya, dia rela berkorban jabatannya, bahkan dia rela berkorban nyawanya. Kenapa? Dia mengenal agama Islam. Tidak sebagaimana dengan orang-orang yang jahil, yang mereka terkadang hanya dengan diberikan satu kardus Indomie mereka jual agamanya. Kenapa? Karena jahil, tidak mengenal agama Islam. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang kaya, dia tinggalkan hartanya di Mekah, pergi hijrah bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak bawa sepeser harta pun. Kita lihat bagaimana Yasir dan keluarganya merenggang nyawa untuk mempertahankan kalimat tauhid, mempertahankan agama Islam. Kita lihat bagaimana Bilal radhiyallahu taala anhu disiksa untuk mempertahankan agama yang mulia ini. Mereka berjuang. Kenapa? Mereka mengenal agama ini, mengenal agama Islam. Kita bandingkan dengan sebagian manusia pada hari ini, baru diberi harta sedikit mereka tinggalkan agamanya, baru diberi ujian sedikit mereka tinggalkan sunnah nabinya. Mereka tidak mengenal agama ini, mereka tidak muncul rasa sayang, rasa cinta pada agama yang mulia ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengenalnya, tidak mengenal agama Islam sebagaimana apa yang ada. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tentang azab kubur ini dalil menyebutkannya bahwasanya orang-orang kafir mereka akan diazab di kubur. Ya, ini sepakat para ulama. Kata Syekh Ibrahim, ya Syekh Ibrahim berpendapat bahwasanya orang-orang kafir ini juga akan ditanya, ya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia SAW tentang orang Yahudi yang diazab di kubur. Ya, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, anak ulangi bahwasanya para ulama bersepakat bahwasanya orang-orang kufar itu akan diazab di kuburnya. Ini ulama sepakat. Ya, orang-orang kufar baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi, apapun agamanya selain dari agama Islam, maka mereka akan diazab di kubur. Ini para ulama sepakat tentangnya berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari rumah pada waktu matahari telah terbenam, maka beliau bersabda, orang-orang Yahudi itu disiksa dalam kuburnya. Ya, maka dari sini jelaslah bahwasanya orang-orang kufar ini akan disiksa nanti di kubur. Adapun yang terdapat khilaf adalah apakah orang-orang kufar ini nanti akan ditanya atau tidak. Ini yang terdapat padanya khilaf para ulama. Ditanya enggak tentang tiga perkara ini. Adapun tentang masalah disiksa, mereka akan disiksa. Ya, endingnya orang-orang kufar itu akan disiksa, ditanya atau tidaknya.
Ya, endingnya mereka tetap akan disiksa. Adapun berkaitan dengan apakah ditanya atau tidaknya, ini khilaf para ulama. Kemudian adapun berkaitan dengan yang bertanya malaikat Allah Taala tersebut, mereka adalah Munkar dan Nakir. Dua malaikat Allah ini adalah Munkar dan Nakir. Mengapa dinamakan dengan Munkar dan Nakir? Hal ini dikarenakan ya mereka ini datang. Sebelumnya kita sampaikan bahwasanya tentang Munkar dan Nakir ini para ulama juga khilaf. Apakah dia sifat atau nama? Munkar dan Nakir, sebagian dari para ulama mengatakan dua malaikat ini namanya Munkar dan Nakir. Ya, sebagian mengatakan ini adalah nama. Oh, ini Munkar, ini Nakir. Sebagian yang lain mengatakan ini adalah sifat dari malaikat tersebut. Sifatnya Munkar dan Nakir. Mengapa disebut Munkar dan Nakir? Hal ini dikarenakan dua malaikat ini datang dengan wujud yang diingkari dan tidak diketahui, dan manusia akan ya panik sewaktu bertemu dan melihat malaikat tersebut. Ya, makanya dikatakan Munkar dan Nakir, karena ada yang mengetahui dan diingkari oleh sebagian orang malaikat ini. Ya. Kemudian disebutkan waqad jaa fin nusus annahuma ya'tiyani 'alan nasi bihasabi a'malihim. Kedua malaikat Allah ini, Munkar dan Nakir ini, mereka akan datang menemui seorang hamba di kuburnya itu berdasarkan dengan amalan-amalan hamba tersebut. Jadi datangnya, bentuknya ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalan seorang hamba. Adapun seorang yang saleh, maka dua malaikat Allah ini akan datang dalam bentuk yang terbaik, bi ahsani surah, dalam bentuk sebaik-baiknya. Ini untuk orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang amalannya sedikit, maka malaikat ini akan datang dalam wujud sesuai dengan amalan hamba tersebut. Artinya malaikat ini nanti wujudnya akan sesuai dengan amalan hamba ini. Orang yang bertakwa kepada Allah, senantiasa melakukan amal soleh selama di dunia, maka akan didatangi oleh makhluk Allah, dua malaikat dengan bentuk yang terbaik, bi ahsani surah, bentuk yang terbaik yang akan menemui mereka. Adapun orang yang amalannya tidak baik, maka akan sesuai dengan amalannya. Orang muslim yang fajir, yang senantiasa melakukan kemaksiatan, dia muslim ahli tauhid, maka nanti mereka itu akan datang sesuai dengan amalan mereka. Ya, dan ini dikubur zaman Allah Subhanahu wa taala untuk sendiri menemuinya. Ya, maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk berupaya beramal soleh. Kemudian nanti ketemu malaikatnya, malaikat yang datang dengan apa? Dengan bentuk yang terbaik. Yang mana datangnya malaikat ini sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kaifa sya'allah wa kaifa arada wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Ya. Fitnah ini, fitnah kubur ini, ujian ini bagaimananya, kaifiyatnya, bagaimana datangnya malaikat, bagaimana nanti ditanyanya, ini semua adalah kaifa sya'allah, sesuai dengan kehendak Allah, wa kaifa arada, bagaimana Allah kehendaki seperti itulah dia. Allah Ta'ala alam tidak tahu bagaimana bentuknya. Yang disebutkan cuma bi ahsani surah bagi orang-orang yang soleh tersebut, dengan bentuk yang terbaik. Gimana bentuk terbaiknya? Allahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Kita cukup mengimani. Kita cukup mengimani dan meyakini bahwa orang yang beramal soleh nanti dia akan ditemui oleh malaikat ini dalam keadaan bentuk yang terbaik.
sebagai kita cukup membenarkan sebagaimana apa yang terdapat pada dalil, tidak perlu bagi kita untuk membebankan diri kita terhadap apa yang tidak ada keterangannya. Gimana ya telinga malaikat nanti datang nih? Udah jauhkan. Ya tinggal aja pikiran-pikiran seperti itu. Gimana matanya, gimana tangannya, itu udah. Ya wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Wajib bagi kita untuk beriman saja dan membenarkannya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah ini kita dua pembahasan insyaallah. Udah pada makan belum antum nih? Belum. Lama. Ntar lagi insyaallah. Baik. Berkata Mu'allif rahimahullah ta'ala wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yakhrujuna minan nari ba'da ma iqtaraku wa saru fahman fayu'maru bihim ila an-nahri ala babil jannati kama jaa fil athari kaifa syaa Allah wa kama syaa innama huwal imanu wat tasdiqu bihi. Selanjutnya adalah Ahlus Sunnah beriman terhadap adanya syafaat. Al-imanu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah beriman dengan adanya syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah juga beriman dengan biqaumin yakhrujuna minan nar. Ahlu sunnah juga mengimani tentang adanya suatu kaum yang nanti dia akan keluar dari neraka. Dia masuk dalam neraka, kemudian nanti mereka ini, kaum ini akan keluar dari neraka Allah setelah mereka terbakar menjadi api. Fayu'maru bihim ila nahri ala babil jannah. Kemudian mereka akan diperintahkan untuk menuju ke sungai di depan pintu surga sesuai dengan kehendak Allah, kama jaa fil athar, sebagaimana apa yang terdapat dalam athar. Dan kita wajib mengimaninya dan membenarkannya. Ahlus sunnah wajib untuk membenarkannya dan mengimaninya. Kita wajib membenarkan akan adanya syafaat. Kita wajib mengimani tentang akan adanya nanti kaum yang mereka akan dibakar dalam neraka, disiksa dalam neraka. Berapa lama Allah Ta'ala alam, kita tidak tahu. Kemudian nanti mereka ini, orang-orang ini akan diangkat oleh Allah Ta'ala, diberikan syafaat. Kemudian mereka akan diangkat dalam keadaan sudah gosong, sudah hancur dah, sudah disiksa di neraka Allah. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam suatu sungai yang berada di depan pintu surga. Kemudian mereka nantinya akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah bertanya kepada Rasul yang mulia SAW, dan ini di antara syafaat yang diberikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat yang diberikan oleh Nabi yang mulia SAW pada hari kiamat. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi yang mulia SAW, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bergembira dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Tentu kita di sini ingin mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Nabi. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, kata Nabi yang mulia SAW, pada hari kiamat nanti adalah mereka yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam qalbunya. Inilah orang-orang yang berbahagia dengan syafaat tersebut. Mereka yang akan nanti diangkat
mendapatkan syafaat dari Nabi mulia SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah apa? Mereka harus memiliki tauhid dalam dada-dada mereka. Dan syafaat ini banyak jenisnya. Ya, Syekh Ibrahim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam anwa'un katsirah. Jenis syafaat ini banyak. Jenis syafaat Nabi yang mulia sallallahu itu banyak. Yang pertama, minha asy-syafa'atul uzma. Di antaranya adalah apa yang disebut dengan syafa'atul uzma. Apa itu syafa'atul uzma? Syafaat yang besar, syafaat yang nanti akan diberikan kepada Nabi yang mulia SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat berat sekali, dalam keadaan telanjang, belum dikhitan, tidak pakai alas kaki, dalam keadaan matahari berjarak 1 mil. Matahari jaraknya dekat sekali. Allah alam, lupa 1 mil atau 100 mil. Al-Qulihal, matahari jaraknya dekat sekali. Keadaan manusia pada waktu itu berat, sangat sulit, sehingga mereka berinisiatif untuk mendatangi Abul Bashar, mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, mohon apa? Syafaat. Memohon agar apa? Agar dimulai persidangan ini. Ini belum mulai sidangnya, gitu. Manusia semua mendatangi Bapak manusia. Ya, kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam mengatakan bahwasanya dulu pernah melakukan kesalahan. Dan Nabi Adam alaihissalam mengatakan apa? Nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Maksudnya di sini Nabi Adam mengatakan aku juga butuh syafaat. Bukan nafsi-nafsi itu bukan sendiri-sendiri, masing-masing, bukan. Ya, sebagian orang mengira nafsi-nafsi sendiri-sendiri, gitu, bukan. Maksudnya nafsi, jiwaku, jiwaku. Maksudnya aku juga butuh syafaat pada hari ini. Dimana pada hari itu jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat marah. Tidak pernah Allah marah sebelumnya dan tidak pernah marah setelahnya, melebihi marahnya Allah pada hari tersebut. Para nabi pun ngeri. Maka pergilah kepada selainku, kata Nabi Adam. Nabi Adam suruh pergi kepada siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Pergilah manusia kepada Nabi Nuh. Mereka sebutkan keutamaan-keutamaannya. Nabi Nuh juga mengatakan nafsi-nafsi, jiwaku juga butuh syafaat. Kemudian setelah kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, manusia pergi kepada Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Engkau kasih Allah, dipuji dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan tidak bisa. Dulu pernah 3 kali berdusta, mengingat kesalahannya. Dan ini ya, kesalahan para Nabi sudah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim suruh pergi kepada Nabi Musa. Pergi kepada Musa, Nabi Musa juga tidak bisa. Ya, nafsi-nafsi. Pergilah mereka kepada Nabi Isa. Kemudian barulah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW berjalan di bawah menuju kepada di bawah Arsy Rahman, kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum diketahui, yang belum pernah diketahui. Ya, pujian-pujian yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai disebut kepada Nabi mulia SAW. Ya, barulah setelah itu dimulai persidangan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Baru Allah Subhanahu wa taala datang mulai persidangan. Ini disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang mendapatkan manfaat dari syafaat ini adalah seluruh makhluk. Ya. Manusia yang muslim dan kafir dapat semua. Ya, syafaat ini. Kenapa? Sidangnya dimulai. Kalau tidak, subhanallah, nunggunya lama gitu kan. Kayak orang mau sidang, ya nunggu di pengadilan berjam-jamnya, hakimnya belum datang-datang gitu. Hari panas luar biasa. Kapan mau dimulai gitu ya? Walillahi mathalul a'la. Ini syafaatul uzma. Kemudian minha
syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib. Yaitu yang kedua adalah syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Yaitu dengan syafaat Nabi, dengan doanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib ini mendapatkan azab yang paling ringan di neraka, yaitu dipakaikan sendal dari neraka jahanam, kemudian dikarenakan dengan hal tersebut otaknya pun mendidih. Ini karena syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah minha syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli jannati bi an yadkhuluha, yaitu syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga untuk dapat masuk ke dalam surga. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendatangi babil jannah, pintu surga yaumul qiyamati fa astaftih. Aku mendatangi pintu surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku minta bukakan pintu surga tersebut. Fayaqulul khazin, maka al-khazin, penjaga pintu surga itu mengatakan, man ant, siapa engkau? Fa aqulu Muhammad, maka aku katakan aku adalah Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, untuk engkaulah aku diperintahkan, kata khazin tersebut, kata penjaga pintu surga tersebut, dan aku tidak akan membukakan pintu surga ini kepada seorang pun sebelum engkau. Ini adalah syafaat dan Nabi mulia semua orang masuk surga belum bisa masuk surga sebelum siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta bukakan pintu surga. Ahli surga udah nunggu depan kita kan, mau masuk surga udah, aduh kecium bau harumnya, kelihatan tuh bidadari-bidadarinya ya. Tapi belum bisa masuk. Ya, kapan bisanya? Setelah mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti diikuti dengan yang setelahnya. Kemudian wa minha syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwami yastahiquna al-adzab an la yadkhulun nar, yaitu syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kaum yang dia berhak untuk mendapatkan azab, yang dia berhak untuk masuk dalam neraka kemudian tidak masuk dalam neraka, mendapatkan syafaat dari Nabi mulia sallallahu, harusnya dia masuk neraka nih, tapi karena mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kelima, minha syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaumin dakhalun nar, syafaat yang diberikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagi kaum yang telah masuk neraka. Annahum yakhrujuna minha bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi syafa'ati ghairihi minasy-syafi'in, yang mana mereka setelah masuk dalam neraka itu mereka akan keluar dari neraka setelah mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaat dari orang-orang yang bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya, ini adalah syafaat yang kelima tadi, yaitu adalah syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk dalam neraka, udah disiksa dalam neraka, udah hancur lebur dalam neraka, orang ini udah disiksa dengan azab yang luar biasa di neraka. Kemudian dengan syafaat tersebut yang diberikan oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, maka orang-orang tersebut yang akan memberikan syafaat bagi penduduk neraka ini, untuk sebagian dari mereka dikeluarkan dari neraka. Ya. Di antaranya Nabi mulia SAW. Begitu juga dengan para para syuhada, orang-orang soleh, orang yang mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk yang memberikan syafaat tersebut. Dari 5 syafaat ini, syafaat yang nomor 1 sampai nomor 3 ini merupakan khususan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 1 sampai ketiga ini merupakan khususan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada yang bisa memberikannya dari makhluk Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Taala. Kemudian yang nomor 4 dan 5 ini yang bisa juga diberikan kepada selainnya. Artinya selain dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang-orang lain nanti atas izin Allah Taala juga diperbolehkan untuk memberikan syafaat ini. Allah memberikan izin kepada yang Dia kehendaki. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7449, kemudian juga hadis riwayat Muslim nomor 183, sawatil malaikatu wasyafi'in nabiyuna wasyafa'il mu'minun, para malaikat telah memberikan syafaat, begitu juga para nabi telah memberikan syafaat, dan orang-orang mukmin juga telah memberikan syafaat. Jadi nanti para nabi memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamar rahim, dan tidak walam yabqa illa arhamar rahimin, dan tidaklah tersisa kecuali yang dirahmati, dikasihi oleh Ar-Rahman. Maka setelah orang-orang yang diizinkan memberi syafaat ini, manusia yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada selainnya, udah memberikan syafaat, semua udah dipilih. Ini para hufaz memberikan syafaat, udah para orang-orang yang para mujahidin memberikan syafaat itu. Ini dulu kenalan dia, ini kerabat dia, ini tolong berikan syafaat gitu kan, keluarkan dari neraka. Udah semuanya makhluk Allah ini memberikan syafaat, tidak semuanya, masih ada yang tersisa di neraka tersebut. Maka barulah Ar-Rahman, Allah Taala menggenggam dengan satu genggaman dari neraka, fayakhruju minha qauman lam ya'lamu khairan, maka Allah mengeluarkan suatu kaum yang belum pernah sama sekali melakukan kebaikan. Maka setelah itu baru Allah Taala mengenggam dengan kemuliaan Allah Taala, yang mengenggam dari neraka itu dengan kemuliaannya, dan Allah Taala mengeluarkan darinya kaum-kaum yang belum pernah melakukan satu kebaikan pun, yang mana mereka ini ya telah hancur, telah gosong, dan mereka kemudian dilemparkan ke sungai yang disebut dengan Nahrul Hayat, yaitu apa? Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Maka mereka keluar bagaikan biji-bijian yang cepat tumbuh dari tanah. Mereka keluar bagaikan mutiara di leher mereka, dan tanda yang penduduk ahli surga mengetahuinya. Mereka adalah yang dimerdekakan oleh Allah. Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa amalan yang mereka lakukan dan kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia. Ya, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi nanti setelah orang-orang manusia-manusia diberikan syafaat atas izin Allah Taala, udah semuanya, gitu kan, udah selesai, baru nanti Allah Taala dengan rahmatnya, dengan Allah Taala dia mengeluarkan, ya, dengan Allah mengenggam di neraka itu, subhanallah, maka di sana diambillah orang-orang yang mereka belum pernah melakukan kebaikan di dunia, ya, belum pernah melakukan kebaikan di dunia, kemudian mereka pun diselamatkan dari neraka. Para ulama menjelaskan syafaat ini adalah bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan telah mewujudkan tauhid, akan tetapi tidak pernah melakukan amalan kebaikan sama sekali, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya syafaat ini adalah syafaat bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah namun tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ini Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Artinya nanti akan ada orang-orang mungkin dia cuma syahadat,
Asyhadu an la ilaha illallah gitu kan. Tapi dia tidak menyebutkan Allah. Nah, orang ini tidak pernah melakukan kebaikan di dunia, maksiat aja terus kerjanya gitu kan. Ya, orang ini nanti akan endingnya masuk surga, walaupun disiksa dulu di neraka Allah. Ini diantara keutamaan la ilaha illallah. Tapi syaratnya dia tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama. Kalau dia menyebutkan Allah, syirik, lain cerita. Ini adalah untuk ahlu tauhid. Ahlu tauhid yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi tauhidnya ini sebesar zarrah. Dalam riwayat lain nanti disebutkan ada orang tauhidnya ini beda-beda. Ada yang sebesar zarrah, ada yang sebesar syair, sebesar gandum, ada yang sebesar bur. Ya. Tauhidnya beda-beda, ada yang cuma sebesar zarrah, besar debu aja tauhidnya. Tapi selama ada tauhid, maka orang ini nanti akan diselamatkan dari neraka Allah. Syaratnya apa? Ada tauhid dalam dirinya. Kalau tidak ada tauhid, ya udah kekal dalam neraka. Dan di sini juga kata Mu'allif rahimahullah menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bahkan bagi mereka penduduk neraka tersebut yang tidak mendapatkan syafaat dari kerabatnya, tidak mendapatkan syafaat dari orang-orang lain, orang melupakan dia gitu kan. Dan ternyata dia mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat dia mungkin merasa udah tidak ada lagi yang bisa nolongnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari siksanya. Kemudian Mu'allif mengatakan wa yaqumu, Mu'allif rahimahullah mengatakan wa biqaumin yakhrujuna minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahman. Dan sunnah mengimani bahwasanya nanti akan ada kaum yang keluar dari neraka setelah mereka dibakar dan menjadi arang, sudah hancur. Kemudian fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala melanjutkan sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan. Kemudian dia akan diperintahkan untuk pergi ke sungai yang berada di depan pintu surga kama jaa fi athar, sebagaimana terdapat dalam hadis tadi. Kemudian terakhir jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita ambil pelajaran, kata mu'allif rahimahullah ta'ala, kata Syekh Ibrahim, tentang beberapa hal yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah. Minha anna ahlal kaba'ir idza dakhalun nara la yukhalladuna fiha wa innama yukhrijuna minan nari. Di antaranya adalah annal ahlal kaba'ir, sungguhnya pelaku dosa besar, orang mukmin yang melakukan dosa besar, idza dakhalun nar, apabila mereka masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak akan kekal dalam neraka tersebut, dan sungguhnya mereka akan keluar dari neraka. Ini akidah Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah mengimani sebesar apapun maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin, apapun dosanya yang dia lakukan, dia mau berzina kah, makan riba, dia minum minuman keras, durhaka kepada kedua orang tua, dosa-dosa besar yang mereka lakukan, tapi dia mukmin, ada la ilaha illallah dalam qalbunya, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Ini akidah Ahlussunnah. Ya, akidah kita, keyakinan kita, sebesar apapun maksiatnya. Kalau Allah mau ampunan, Allah ampunan. Kalau Allah mau azab, Allah azab. Kalaupun Allah azab, dia tidak akan kekal dalam neraka. Kenapa? Karena ada la ilaha illallah. Akidah Ahlussunnah yang seperti ini, keyakinan Ahlussunnah ini bertentangan dengan akidahnya orang Khawarij dan Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya orang yang udah masuk dalam neraka, pelaku dosa besar, kalau udah masuk dalam neraka itu kekal dalam neraka. Ini orang-orang Khawarij.
orang Mu'tazilah. Ya, dia katakan manusia itu berada di antara dua manzilah. Ya, nanti masuk neraka, udah selesai. Ya, kekal dalam neraka. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah tidak meyakini seperti itu. Kita meyakini bahwasanya, naam, dia melakukan maksiat, bisa jadi dia nanti akan diazab oleh Allah Taala. Akan tapi apabila dia seorang muslim, mukmin, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Akan ada kalanya dia mendapatkan syafaat, ada kalanya dia nanti akan dikeluarkan dari neraka tersebut dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang masuk ke dalam neraka dari ahli tauhid, maka dia pasti akan keluar dari neraka. Ya, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil yang banyak, antaranya hadis Bukhari, hadis Muslim dan lain-lain. Kemudian faedah yang kedua adalah orang yang rendah keilmuannya, maka tingkat keyakinannya adalah sebesar zarrah. Imannya, la ilaha illallahnya hanya sebesar zarrah. Dan orang yang tingkat keilmuannya lebih tinggi, maka tingkat keyakinannya sebesar burrah atau syair. Meskipun demikian, dasar keyakinan yang terdapat dalam hati seorang tidak boleh berkurang, bahkan harus bertambah dengan bertambahnya ilmu. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan dari Ibnu Uyainah bahwa ketaatan seorang untuk beramal akan mempengaruhi iman. Ketika dia taat, maka iman tersebut akan naik, dan ketika dia bermaksiat, maka iman ini akan turun. Ya, artinya di sini muallif mengatakan bahwasanya keimanan orang itu beda antara satu dengan yang lainnya, tidak sama. Ada yang imannya hanya sebesar zarrah saja, kecil sekali. Ada yang besar, ada yang besar. Ada yang imannya itu luar biasa besar sampai mengalahkan dosa-dosanya nanti sewaktu ditimbang pada hari kiamat. Ya, ia memiliki tokoh la ilaha illallah, ternyata ditimbang dengan dosa-dosanya yang sejauh mata memandang ternyata kalah dosa-dosa tersebut. Dan tidak sama, tidak semua orang memiliki tokoh seperti itu. Tidak semua orang memiliki catatan la ilaha illallah yang sama besarnya. Ada yang dia cuma sebesar zarrah saja. Ya, ada kecil sekali. Tapi yang kecil ini dia masih memiliki usul iman, masih memiliki pokok keimanan, yang dengan usul iman ini, pokok keimanan inilah yang akan menyelamatkan dia dari neraka. Dia tidak akan kekal di neraka. Kenapa? Karena ada keimanan la ilaha illallah tersebut. Dan ini akan bertambah sesuai dengan bertambahnya keilmuan, kata para ulama tadi. Semakin dia berilmu, maka semakin besar keyakinannya. Semakin besar keyakinannya, semakin kuat keimanannya. Dan inilah yang membedakan keimanan para sahabat dan keimanan dengan orang-orang yang datang setelahnya. Ini yang membedakan amalan mereka. Makanya Rasul yang mulia selalu katakan apa? Janganlah kalian hina sahabatku. Kalaulah salah seorang di antara kalian sedekah sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan menyamai derajatnya para sahabat sedekahnya mereka, walau hanya satu genggam, satu mud saja atau setengahnya. Para ulama menjelaskan kenapa? Karena yang membedakan itu apa? Iman dalam hati-hati mereka. Mereka beramal sedikit, imannya besar, pahalanya besar. Makanya penting kita belajar akidah, belajar iman. Kenapa? Agar kita dapat menguatkan keyakinan kita, akidah kita, ya, yang dengannya kita harapkan nanti sewaktu ditimbang kalimat tauhid kita la ilaha illallah kita ini besar gitu, sehingga dapat menyelamatkan kita dari neraka Allah. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang terakhir dari hadis ini, dari apa yang disampaikan ini adalah hal ini menunjukkan bahwasanya di neraka juga nanti ada ahli tauhid. Di neraka juga ada ahli tauhid yang mereka jatuh ke dalam kemaksiatan. Artinya ahli tauhid juga ada di neraka. Karena tadi kita katakan tauhid ini kan beda-beda.
tauhid setiap hamba ini beda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lainnya. Ada orang yang dia bentar dengan Allah, dalam qalbunya terdapat la ilaha illallah, tapi dia maksiat terus panjang hidupnya, maka nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah mau azab, Allah azab, Allah ampunkan, Allah ampunkan. Dan di sini juga menunjukkan bahwa tidak semuanya diampuni Allah, tidak semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian dari ahli tauhid ini yang dia diazab di neraka, wa'iyadzubillah. Tapi dengan tauhid inilah dia nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia tidak kekal dalam neraka tersebut. Kemudian dari sini juga menunjukkan bahwasanya pokok akidah Ahlussunnah ini ya bertentangan dengan pokok akidahnya Khawarij, Mu'tazilah, begitu juga dengan akidahnya Murji'ah. Ya, Ahlussunnah, maka inilah akidah Ahlussunnah yang harus ada pada diri seorang muslim, ya, yang mereka disebutkan dirinya pada Ahlussunnah. Tapi rasa ini saja, ya, semoga yang sedikit didapat mendapatkan manfaat, khususnya bagi diri kami pribadi dan bagi antum semuanya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu alam dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, dan silakan sampaikan apabila ada yang salah dari apa yang kita sampaikan tadi untuk dapat koreksi. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.